Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Direktur Aswaja Center PPNU Jatim sekaligus pengisi kajian pada hari ini yaitu Kiai Ma'ruf Hozin. Yang kami hormati Ketua Tanfiziyah PCU Jerman Gus Oding serta jajaran keanggotaan PCNU Jerman. Ini ada Nengjo, ada Mas Miftah, ada Mas Mustafa yang tadi kalau nggak salah dari Pontianak ya, dari Indonesia. Kemudian Mbak Rin dan ada Mas Ki Ageng Kentir ini siapa? Selamat datang semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, segala nikmatnya terutama nikmat waktu sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam kajian rutin persembahan PCNU Jerman bersama Kiai Ma'ruf Hozin. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya amin ya ila yaumil qiyamah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai kajian pada hari ini. Kepada Kiai Ma'ruf Hozin kami persilahkan. Monggo. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para alim, para ulama, para ilmuwan, para sahabat, para ustadz juga. Alhamdulillah. Wabil khusus Habib Husain Al-Kaf dan juga Gus Oding dan juga kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian dari kitabnya Kiai Marzuki Mustamar. Kali ini seperti yang sudah saya tulis di FB adalah dalil berkenaan dengan kalau kita jumpai apalagi di perkotaan, terkadang imam sholat itu membaca bacaan bismillah dengan keras seperti di lingkungan kita. Kemudian ada lagi sebagian yang tidak membaca basmalah tetapi langsung alhamdulillah dengan suara keras. Terkadang bismillahnya dilirihkan. Ini yang kemudian menjadi dalil bagi kita tentang adillatul Fatihah ma'al basmalah atau wujubul Fatihah ma'al basmalah fi shalah fil jahriyati jahran wa fi sirriyati sirran. Ini menurut ulama kita yang ditulis oleh Kiai Marzuki Mustamar ini adalah kewajiban membaca basmalah bersamaan dengan surat Fatihah. Ketika sholat itu sholat keras, maka basmalahnya juga dikeraskan. Ketika dalam sholat lirih, maka basmalahnya juga dilirihkan. Kemudian berikutnya adalah sebuah hadis yang dijadikan landasan oleh para ulama kita, adalah hadis riwayat Imam An-Nasai yang dikutip juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Jadi ada seorang tabi'in ini bernama Al-Mujammir. Beliau sholat bermakmum kepada Abu Hurairah. Kata beliau, saya sholat menjadi makmumnya Abu Hurairah, dan ketika Abu Hurairah menjadi imam, beliau membaca Fatihah dengan mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Kata Abu Hurairah setelah sholat, walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahakum sholatan bi Rasulillah. Kata beliau, demi Allah yang saya berada dalam kuasanya, yang saya berada dalam kekuasaan Allah, sungguh saya adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan pertama, menurut sahabat Abu Hurairah, Nabi itu kalau sholat juga baca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Dengan suara keras, sehingga ketika kemudian kita hari ini sholat dengan membaca basmalah suara keras, kita memiliki dalil dan memiliki dasar. Memang ada riwayat sahabat Anas, terdapat dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat yang lain,
Kata sahabat Anas ketika beliau bermakmum kepada Rasulullah, kepada sahabat Abu Bakar, dan sahabat Umar, beliau tidak mendengar Nabi membaca basmalah, tetapi langsung Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, ini khilafiyah ulama kita, tetapi kebetulan di kalangan kita, khususnya orang-orang NU yang membaca, di kalangan kita orang NU yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu memiliki dalil riwayat, yang dilakukan oleh sahabat, dan sahabat itu melihat langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah itu bersamaan dengan surat Al-Fatihah. Kemudian letak surat, bagaimana letak basmalah dalam setiap surat itu? Jadi begini, ya. Hampir semua Al-Quran yang beredar di dunia ini, ya, Quran yang beredar di belahan dunia, itu memasukkan basmalah bagian dari surat Fatihah. Bahkan pada surat-surat yang lain, ya, pada hampir semua surat, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, kemudian juga surat An-Nisa, surat Ali Imran, dan surat di dalam Al-Quran yang lain, itu selalu tertulis basmalah. Ini menunjukkan bahwa memang sejak dahulu, ya, Bismillah itu bagian dari tertulis di awal surat, meskipun tidak masuk bagiannya, tetapi tertulis di depan. Kalau Fatihah sudah jelas tertulis. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa sejak zaman dulu sahabat sampai kemudian zaman kita hari ini, basmalah itu bagian khususnya dari surat Fatihah dan bagian dari Al-Quran pada umumnya. Kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu tidak didahului dengan basmalah. Kenapa? Menurut para ulama kita, surat Taubah itu perintah perang. Perintah perang itu karena ada perlawanan membunuh. Sementara Bismillah itu Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Maka kalau membunuh itu atau melakukan peperangan, ini tidak diawali dengan nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Itu menurut pendapat ulama kita. Kemudian riwayat berikutnya yang terdapat tentang bagian dari dalil basmalah adalah bagian dari surat Fatihah, adalah ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Nabi memerintahkan untuk faqra'u bismillahirrahmanirrahim, bacalah awalnya dengan bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul Quran, karena bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Fatihah, ummul Quran. Kenapa kok disebut ummul Quran? Karena surat Fatihah itu induknya Al-Quran. Ya, induknya Al-Quran. Dan As-Sab'ul Mathani, surat yang selalu diulang-ulang dalam bacaannya. Ya, jadi ketika sholat dibaca, kalau kita bukan cuma sholat, kita ini saat tahlilan ada baca Fatihah, saat ke kuburan baca Fatihah, kemudian saat ngobati orang sakit juga Fatihah. Jadi sekali lagi, kalau bagi kita Sab'ul Mathani itu surat yang selalu kita baca diulang-ulang, baik dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat. Kemudian riwayat Imam At-Tirmidzi, meskipun hadis ini dhaif, tetapi hadis ini menguatkan hadis sebelumnya, bahwa anna Rasulullah kana yaftatihu shalah bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi ketika sholat mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada hadis berikutnya hampir sama semuanya, karena ini sifatnya menguatkan hadis-hadis sebelumnya, maka surat Fatihah ini tidak diragukan lagi bagi kita. Surat Fatihah itu memiliki 7 ayat, ya, karena di dalam Al-Quran Allah menyebut Sab'ul Mathani itu adalah 7 ayat, berarti basmalah itu bagian dari surat Fatihah. Saya kira tidak perlu diperpanjang karena begitu jelasnya dalil bagi kita, ya. Meskipun bagi yang tidak mau dengan basmalah suara keras, ya, kita tidak bisa menolaknya, tidak bisa menghindarkannya. Kemudian
ini yang lebih jelas lagi, karena yajharu bismillah, Nabi mengeraskan bacaan bismillah dalam riwayat At-Tabrani dan seterusnya. Nah, saat ini kita menjadi dalil berkenaan dengan kunut. Kunut ini terkadang menjadi sebuah barometer, ya. Orang itu kadang disebut NU atau tidak itu ukurannya kunut. Kadang begitu. Wah, ini imamnya ndak NU, kenapa? Ndak kunut. Padahal boleh jadi imamnya itu lupa, ya. Boleh jadi, wah ini ndak kunut ini. Kenapa? Karena subuhnya kesiangan, 6:30. Kalau kunut dia malu, sehingga dia tidak kunut agar kelihatan sholat duha, ya. Padahal sebenarnya dia sholat subuh. Dalil yang dijadikan pedoman bagi sebagian ulama kita pertama adalah riwayat sahabat Anas dalam kitab Sahih Muslim. Jadi sahabat Anas ini ditanya, wahai Anas, apakah Rasulullah kunut dalam sholat subuh? Beliau menjawab, na'am ba'dar ruku' yasiron. Iya, Nabi setelah ruku' beliau kunut. Tetapi kemudian sedikit. Nah, ada redaksi sedikit. Redaksi sedikit ini, menurut sebagian ulama kita, itu karena Nabi kunutnya hanya 1 bulan. Itu menurut ulama yang tidak sependapat dengan kunut subuh. Jadi yasiron itu diartikan hanya 1 bulan. Karena memang ada riwayat Muslim yang lain yang berbunyi kunutnya Nabi saat subuh itu syahron, selama 1 bulan. Itu memang ada yang dijadikan pedoman bagi sebagian saudara kita yang tidak kunut subuh. Tetapi bagi kita yang tetap menjalankan kunut subuh, itu diperkuat dalam riwayat sahabat Anas lain yang terdapat dalam Musnad Ahmad. Jadi ketika beliau menyatakan, sahabat Anas, mazala Rasulullah yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya, Nabi senantiasa melakukan kunut subuh sampai beliau wafat meninggalkan dunia. Nah, ini. Hadis ini terkait dengan hadis riwayat Imam Ahmad ini dari segi validitas, dari segi kesohihan, ulama memang beda pendapat. Kita lihat di sini sudah saya kumpulkan beberapa pendapat para ulama kita terkait dengan kunut subuh. Ini saya tulis beberapa tahun yang lalu, saya kumpulkan bagaimana pendapat para ulama tentang kunut dan sebagainya. Pada akhirnya Imam Asy-Syafi'i ini menyimpulkan ketika beliau menyaksikan orang-orang sebelum beliau, baik dari kalangan tabi'in yang mendapatkan dari sumber para sahabat, Imam Syafi'i melihat ada sebagian yang kunut. Dari sebagian kunut inilah yang kemudian oleh Imam Syafi'i ditetapkan kalau kunut itu tetap dilakukan secara terus-menerus. Ini terdapat di dalam kitab Al-Um. Lalu bagaimana tentang validitas atau kekuatan sisi hadisnya? Hadis yang tadi disampaikan oleh sahabat Anas dalam riwayat Imam Ahmad itu dikomentari oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau ini ulama ahli hadis dari kalangan mazhab Syafi'i yang makamnya di Mesir. Dulu makam beliau di Mesir itu tidak terawat. Alhamdulillah setelah ada PCI NU Mesir, makam beliau ini sekarang sering diziarahi oleh mahasiswa khususnya Indonesia, apalagi dari kawan-kawan PCI NU Mesir. Itu yang kemudian sering dikunjungi makam beliau. Jadi beliau berpendapat hadis tentang kunut subuh, hadisnya riwayat statusnya adalah hadis hasan, bukan dhaif. Kemudian diperkuat lagi oleh guru beliau yang lain, yakni Imam Al-Haythami. Sebenarnya satu seperguruan beliau dengan Imam Al-Haythami ini kepada Al-Iraqi. Cuma oleh Imam Al-Iraqi, Al-Haythami ini diambil menantu. Akhirnya menjadi, kalau ibarat sekarang menjadi gusnya Imam Ibnu Hajar. Awalnya sama-sama santri, kemudian diambil menantu, maka menjadi gus.
Samalah di sini teman kita Ustadz Mustafa ini di Pontianak itu diambil menantu kiai. Jadi beliau menjadi gusnya teman-temannya sendiri, teman Andri. Alhamdulillah. Ustadz Mustafa ini. Berarti kan betulan Ustadz. Nah, jadi ini beliau ini ibaratnya Imam Al-Haythaminya yang beliau juga mengatakan hadis ini adalah hadis hasan ya, bukan hadis dhaif. Nah, Imam Syafi'i itu punya kaidah. Imam Syafi'i itu punya koridor ketentuan. Kata beliau Kata beliau al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Kalau ada dua dalil, yang satu menunjukkan ada, yang satu menunjukkan tidak ada, Imam Syafi'i ini biasanya mendahulukan yang ada. Nah, ini tadi kan sahabat ada yang mendengar Nabi baca basmalah, kemudian tidak membaca basmalah. Nah, Imam Syafi'i mendahulukan yang ada. Mendahulukan yang ada bacaan basmalahnya. Demikian halnya dengan kunut. Kunut itu menurut sahabat Anas, Nabi ada kunutnya. Menurut sahabat yang lain, tidak ada. Maka dalam sebagian kaidah Imam Syafi'i, dalil yang menunjukkan ada itu yang didahulukan. Dalil yang menetapkan. Dalil yang menetapkan itu yang beliau dahulukan. Tetapi ini tidak berlaku semua, tidak ya. Jadi kaidah ini oleh Imam Syafi'i ditetapkan ketika menurut ijtihad beliau memang menunjukkan ada. Ini tentang riwayat bagaimana dulu sahabat Abu Bakar beliau kunut sampai meninggal, sahabat Umar juga kunut sampai meninggal dalam kunut subuh. Ini dalam riwayat Imam Al-Bazzar, kemudian Al-Haythami, beliau mengatakan para perawinya orang-orang terpercaya. Kemudian saking banyaknya yang berkenaan dengan dalil penguat bagi kita berkenaan dengan kunut subuh, sehingga dalam riwayat Imam Al-Mizzi ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kata beliau jumpai dalam riwayat Hasan Al-Basri itu ada 28 sahabat yang hadir dalam perang Badar, yang mengikuti perang Badar, itu para sahabat ini kunut subuh. Sampai ada yang menarik ini. Ada yang menarik dari kejadiannya begini di sini. Dalam riwayat ini, Az-Zahabi meriwayatkan dari Abu Ishaq, dulu ada ulama bernama Abu Abdillah bin Nazif. Beliau sholat di masjid Abdullah selama 70 tahun. Beliau ini mazhab Syafi'i, setiap subuh beliau kunut. Kemudian setelah beliau, penggantinya ini orang bermadhab Maliki. Ketika bermadhab Maliki, dia tidak kunut. Waja'an nas ala adatihim falam yaknut. Ternyata dia tidak kunut, fataroku wansorofu. Ternyata jamaahnya tidak mau dengan imam yang tidak kunut ini. Wa qalu la yuhsinu yusolli. Dia tidak baik. Maksudnya tidak baik bagaimana? Kalau sudah terjadi kebiasaan di suatu masyarakat tentang khilafiyah, itu kunut, maka jangan berusaha untuk melawan kebiasaan itu. Orang akan memberontak, orang akan tidak sependapat. Nah, jadi ini ada pengalaman kawan saya yang di Jogja, cuma pengalamannya tidak baik, don't try it at home, jangan ditiru. Ya. Kata kawan saya ketika di Jogja itu, kalau di Jogja kan beberapa masjid itu tidak kunut subuh, karena saudara kita Muhammadiyah tidak kunut subuh memang. Jadi kalau waktunya sholat subuh, teman saya ini sengaja ketinggalan 1 rakaat. Jadi ketika Masjid Muhammadiyah itu sedang iqomat, sedang bacaan pertama, rakaat pertama dia masih tenang-tenang di rumahnya. Begitu kemudian rakaat kedua dia masuk ke masjid lalu berjamaah. Lalu saya tanya, kenapa kok tidak rakaat awal saja langsung berjamaah?
kalau saya ikut rakaat awal dengan Imam Muhammadiyah, saya tidak bisa kunut katanya. Tapi kalau dia meninggalkan satu rakaat dan baru gabung rakaat kedua, setelah imamnya tahiyat, dia berdiri pada rakaat kedua, dia bisa melakukan kunut. Tetapi jangan sampai, kenapa kok tidak baik? Jangan sampai hanya ingin mengejar kunut, sampai meninggalkan keutamaan takbir bersama imam. Jadi bagi kita ya kalau itu memang di masjid yang tidak kunut ya, kita jangan kunut. Ya, kita menghormati khilafiyah perbedaan itu, tetapi bagi di lingkungan kita yang ada kunutnya, ya kita mintalah saudara kita juga untuk kunut, karena bagaimanapun kita telah menghormati tidak ada kunut itu, maka giliran di masjidnya orang yang kunut, ya tidak ada ruginya ketika mengaminkan. Tidak ada ruginya ketika mengaminkan di dalam bacaan doa kunut, karena yang terdapat di dalam doa kunut itu adalah doa meminta hidayah. Kita lihat dalam beberapa riwayat berikut, ya Allah, berilah hidayah kami bersama orang-orang yang Engkau beri hidayah. Kalau tidak diaminkan ya eman-eman ini. Wong kunut ini juga doa yang terdapat di dalam sholat, sehingga ketika kemudian tidak melakukan kunut, maka betapa ruginya bagi saya ya, bagi kita yang terbiasa melakukan kunut. Ini dalilnya, ini artinya ya. Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berilah hidayah bersama dengan orang yang Kau beri hidayah. Wa afina fiman afait, beri kami keselamatan, beri kami kesehatan bersama dengan orang-orang yang Kau beri sehat. Kalau kebetulan ya, karena di Surabaya ini ada beberapa perumahan yang tidak biasa kunut, di masa pandemi ini itu saya jadikan kunut nazilah namanya. Ini jamaah, karena ini kita dalam keadaan banyak wabah, mari nanti kita kunut. Kunut namanya kunut nazilah. Jadi alhamdulillah di antara hikmah wabah corona ini, orang-orang yang tidak kunut subuh akhirnya mau kunut subuh karena kita tarik melalui ajakan kunut nazilah ini. Padahal nanti sholat duhurnya tidak kunut, sholat maghribnya tidak kunut. Ini bukan politisasi, bukan. Cuma kita tidak mau kunut tidak enak, mau ngajak kunut tidak enak, maka solusinya adalah kita sebut dengan nazilah. Nah, kalau kunut nazilah, saudara kita semua setuju. Jadi ini yang disebut dengan kunut nazilah itu. Jadi di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah ini, Rasulullah itu tidaklah kunut di dalam sholat kecuali ketika mendoakan. Baik doa itu untuk kemanfaatan atau doa untuk doa semacam berperang ya. Jadi kalau berperang itu kan wajar ada doanya. Atau doa keselamatan. Nah, kita hari ini memerlukan doa untuk keselamatan itu. Baik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Apalagi hari ini di Indonesia sudah, kalau tidak salah, 30.000 yang meninggal ya karena corona ini. Kemudian yang terjangkiti itu 1.100.000 sekian, tapi yang sembuh 900.000 lebih ya. Jadi alhamdulillah bagi kita gunakan kunut subuh ini bisa untuk kunut nazilah juga agar terhindar dari mara bahaya, apalagi bukan hanya mara bahaya, maksud saya mara cicilan ya. Sebab kan sekarang di lingkungan kita ini kan ada PSBB. PSBB itu pemasukan sedikit, beban banyak. Nah ini dengan kunut nazilah insya Allah juga terhindarkan. Ada lagi yang memberi singkatan PSBB itu dengan makna yang lain. Apa? PSBB itu pernah sayang berjodoh belum. Jadi cuma surat-suratan saja. Dari saya cukup sekian. Monggo kalau ada pertanyaan baik seputar masalah kunut dan basmalah. Kalau ada tambahan ilmu dengan senang hati kita tunggu, kita harapkan ada tambahan dari panjenengan semua, khususnya para habaib, para ustadz, dan lain sebagainya. Monggo saya kembalikan kepada Mas Hisan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Yai Ma'ruf atas apa yang disampaikan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih di chat.
Mungkin langsung saya bacakan mawon nggih. Dari Bu Rina Mungkin itu. Oh. ini yang pertama pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Kiai, kalau dari tetangga sebelah, kalau nggak salah Syekh Albani, apa alasan hadis tentang kunut itu dhaif? Terus kemudian pertanyaan lain, dari 4 mazhab utama, mazhab apa saja yang subuh selalu kunut? Terima kasih. Monggo mohon langsung dijawab. Matur nuwun, bagaimana dengan alasan Syekh Albani? Sebenarnya bukan hanya beliau ya, jauh sebelum Syekh Albani itu sudah banyak yang mendhaifkan. Cuma hari ini memang sebagian orang-orang itu kalau tidak Syekh Albani kok kayak kurang keren gitu loh, kata mereka itu begitu. Jadi kata beliau Syekh Albani, qadis taqsoina, sudah kami teliti, kata beliau sudah kami teliti semua. Dan ternyata semua sangat lemah. Kecuali satu riwayat itu dhaif, bahkan mungkar kata beliau. Jadi kenapa kok mungkar? Karena dalil yang dijadikan pijakan oleh Syekh Albani itu adalah Nabi hanya kunut 1 bulan. Jadi sebentar nanti, insya Allah di kitabnya Kiai Marzuki ini ada. Jadi di dalam hadis ini, nah ini. Jadi ini yang dijadikan pegangan bagi Syekh Albani dan lain sebagainya. Kata beliau, Nabi itu kunut subuh cuma 1 bulan. Setelah itu beliau tidak kunut lagi. Jadi kunut subuhnya Nabi ini kunut nazilah kata beliau. Ini riwayat Bukhari Muslim. Sehingga ketika ada hadis lain yakni riwayat Imam Ahmad yang Nabi kunut sampai seterusnya sampai beliau wafat, menurut Syekh Albani bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Alasannya itu. Ya. Tetapi sekali lagi bagi kita selama pertentangan itu dari orang-orang yang terpercaya tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah bagi kita. Kemudian dari sekian mazhab itu, berapa mazhab yang kemudian melakukan kunut? Sejauh yang kita ketahui, mazhab Hanafi tidak kunut. Kemudian mazhab Maliki juga tidak kunut. Di Mekah, Madinah itu dari dulu mazhab Maliki karena Imam Malik adalah putra asli dari Madinah. Ya, beliau tidak kunut. Imam Syafi'i kunut. Kemudian mazhab Imam Ahmad tidak kunut, tetapi ada riwayat Imam Ahmad yang meriwayatkan kunut. Kalau dihitung ya, kalau dibuat prosentase dari 4 mazhab itu, ya memang hanya mazhab Syafi'i yang melakukan kunut subuh. Cuma karena di Indonesia ini mazhab Syafi'i ini mayoritas, maka seolah kunut semua se-Indonesia ini kelihatannya ya. Tapi kalau panjenengan ke India, saya pernah ke India itu, karena India itu ada kebanyakan mazhab Hanafi tidak kunut. Di Surabaya ini sedang berkembang pesantren dari Turki, namanya Yayasan Sulaimaniyah, juga tidak kunut subuh. Tetapi kalau saat kita ngimami, mereka kunut. Nah, ini bedanya dengan Salafi. Salafi itu kalau kita kunut, mereka tidak mau kunut. Mereka cuma berdiri tegak. Kalau mazhab Maliki, mazhab Hanafi, itu mereka turut mengangkat tangan. Tetapi ketika melakukan sendiri, mereka tidak melakukan. Matur nuwun. Terima kasih atas jawabannya dari Yai Ma'ruf. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih dari mana tadi? Dari Mas Hisham. Assalamualaikum Pak Kiai, saya menanyakan pribadi saya sendiri. Saya berada di lingkungan yang tidak kunut ketika subuh dan tidak baca basmalah. Bagaimana sikap saya yang terbaik sementara rumah berdekatan dengan masjid ketika berjamaah dengan imam yang tidak kunut atau tidak membaca basmalah? Matur nuwun. Tetap lebih utama sholat di masjid. Ya. Jemaahnya
jamaah di masjid itu perjalanannya saja berpahala, tempatnya berpahala dengan niat iktikaf, kemudian makmumnya, niat makmum juga berpahala. Jadi tetap didahulukan melakukan hal itu, ya. Meskipun imamnya tidak kunut. Nah, di lingkungan saya di daerah Keputih ini, itu beberapa perumahan itu memang tidak ada kunut, tetapi di kampung ada kunutnya. Nah, suatu ketika saya punya teman ini dari Banyuwangi, dia di Surabaya menjadi salah satu pimpinan di alat telekomunikasi. Dia perumahannya di Keputih, di perumahan. Dia kalau sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, itu di rumah perumahannya. Ketika giliran subuh, dia keluar pakai mobil, sholat subuh di kampung. Saya tanya, kenapa? Saya rindu masa kecil. Di masa kecil saya kalau subuh pakai kunut. Di perumahan tidak ada. Maka saya sholatnya cari ke masjid lain yang ada kunutnya. Nah, kalau ke masjid lain yang ada kunutnya, ini sama-sama masjid, insya Allah sama-sama berpahala. Tetapi kalau sholat sendirian di rumah, hanya ingin menghindari tidak kunut dengan tetangga, ya, yang tidak ada kunut, ini kurang baik, ya, kurang baik. Jadi sekali lagi tetap tetap lebih utama berada di masjid untuk berjamaah meskipun tidak kunut. Matur nuwun. Terima kasih atas jawabannya, Kiai. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, ini agak panjang nih pertanyaannya. Coba saya bacakan pelan-pelan nih. Dari Mas Hasibuan. Mohon maaf ya, izin bertanya. Mbak itu. Mbak. Oh, Mbak, maaf. Mbak Hasibuan, maaf. Ya, di masa pandemi ini banyak imam yang menambah bacaan kunut dengan bacaan kunut nazilah. Saat kunut nazilah kita dianjurkan saat mengangkat tangan, punggung tangan kita yang ke atas, sedangkan perutnya ke bawah. Nah, ketika imam tapak tangannya tetap ke atas layaknya seperti pada kunut biasanya, kita sebagai makmum baiknya tetap mengikuti bagaimana cara yang dibuat imam atau mengikuti anjuran membalikkan tangan. Matur nuwun, Kiai. Matur nuwun. Memang ada, nggih. Memang ada satu riwayat itu Nabi pernah membalikkan tangan beliau. Nabi pernah membalikkan tangan beliau. Kita lihat terlebih dahulu, nama kitabnya adalah Faddul Wi'a. Di sini ini riwayatnya di slide terlihat ya di layar. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa kalau Nabi berdoa, maka tangan Nabi diletakkan bagian dalam diarahkan ke wajahnya. Begini. Wa idza sta'adha ini, kalau Nabi minta perlindungan, tangan Nabi dibalik. Ya Allah selamatkan kami dari bencana, selamatkan, itu Nabi dibalik. Nah, bagaimana ketika imam melakukan hal itu? Kalau imam tidak ada masalah karena memang ada riwayatnya. Lalu bagaimana kita sebagai makmum? Kita sebagai makmum monggo kerso, panjenengan doa begini tetap tidak ada masalah, atau diikut begini juga tidak ada masalah karena sudah tahu dalilnya. Kalau kemarin kan dikira ikut-ikutan, sekarang ini sudah tahu dalilnya, boleh ketika minta keselamatan, minta perlindungan, minta dijauhkan dengan cara dibalik itu diperbolehkan. Ada riwayatnya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Kiai Ma'ruf. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Rangkuti ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini masih dalam pembahasan masalah sholat. Rukun qauli dalam sholat itu harusnya dibaca sekira diri kita mendengarkan bacaan kita. Bukankah begitu Pak Kiai? Jika kita membaca dalam hati saja bacaan rukun-rukun qauli itu, sholat kita sah enggak Pak Kiai? Nah, bagaimana dengan bacaan rukun qauli? Jadi di dalam mazhab kita, di dalam sholat itu ada dua rukun qauli, yakni surat Fatihah dengan tasyahud akhir. Ya.
tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ini menjadi bagian dari sebuah persyaratan di dalam sholat. Mana dalilnya? Kalau dalilnya surat Fatihah, ya, dalilnya surat Fatihah itu ada di dalam kitabnya Ki Marzuki tadi, tetapi tidak saya baca karena terlewatkan ya. Jadi ini hadisnya, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidaklah sah ini. Tidaklah sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Nah, yang namanya membaca itu harus terucap. Tidak boleh membatin. Membatin itu namanya suara hati. Ya. Suara hati. Jadi sekali lagi harus diucapkan. Paling tidak, ya, ada mulut kita yang qomat kamit. Kalau diam, aliran kebatinan namanya itu, karena membatin ya, atau aliran isusu panter. Kenapa? Nyaris tak terdengar itu kan. Nah, jadi sekali lagi dalam masalah ini tetap diucapkan. Kalau yang lain ya, kalau yang lain itu sunnah, sunnah abad namanya, baik tasbihnya, baik ketika sujud, doa di antara dua duduk dan seterusnya itu. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Yai Ma'ruf atas jawabannya. Terus pertanyaan selanjutnya ini dari siapa Mas Hamidi nih Kak Ageng Gentir. Makanan paling enak di India apa Pak Yai? Karena tadi membahas India mungkin. Bagaimana dengan makanan yang paling enak di India? Ini karena saat itu saya ke KBRI ya. Jadi di KBRI itu saya makan Indonesia. Di KBRI itu ada juru masaknya orang Indonesia. Tetapi begitu ke makanan yang lain, yang ada guide-nya ya, itu saya tidak tahu namanya, cuma kok seperti hampir pedas semua gitu loh ya. Habis banyak apa namanya? Bumbu-bumbunya itu. Ya gimana lagi, yang namanya lapar ya tetap dimakan. Jadi menurut saya enak semua saat kita lapar itu ya. Terima kasih Mas Hamidi. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Yai. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Rina ini. Izin bertanya Yai, banyak pendapat bahwa ibadah sebaiknya dilandasi dari hadis yang sahih saja. Yang dhaif tidak perlu. Apakah memang begitu? Apakah melakukan ibadah dengan landasan hadis dhaif itu tidak ada hadis penguatnya? Nggih, monggo. Jadi begini, hadis itu dhaif ya. Hadis itu dhaif bisa menjadi kuat ketika sahabat mengamalkan. Ya. Contohnya adalah hadis talqin itu. Hadis talqin itu dhaif. Tetapi sahabat mengamalkan sehingga menjadi kuat. Menjadi kuat kualitasnya. Atau menjadi landasan seorang mujtahid. Maka hadis itu meskipun dhaif, dia bisa diamalkan karena masuk dalam ranah ijtihad ulama. Nah, jadi sekali lagi ketika kemudian ada di antara kita hari ini memang isu hadis dhaif itu kayak gimana begitu, tetapi sekali lagi ketika itu sudah melalui proses sahabat, sudah melalui proses ijtihad ulama, bagi kita tidak ada masalah untuk dijadikan landasan di dalam beribadah. Tidak ada masalah begitu. Turun. Terima kasih Yai. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari RHS, ini Mas atau Mbak? Saya kurang tahu. Ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Habib Hussein. Ini pertanyaan yang sama. Apakah orang yang lupa kunut subuh dalam mazhab Imam Syafi'i itu harus sujud sahwi? Matur nuwun, karena ini juga kebetulan sudah saya tulis. Jadi ada satu riwayat dari tabi'in bernama Hasan Al-Basri. Beliau katakan ketika beliau ditanya orang yang lupa kunut sholat subuh, beliau menjawab alaihi sajdatas sahwi. Dia dianjurkan sujud sahwi 2 kali, ya, 2 sujud sahwi. Apakah ini wajib?
tidak wajib. Jadi kalau lupa kunut subuh, kemudian tidak sujud sahwi, tidak apa-apa. Kenapa? Karena di dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu bukan wajib, tetapi sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau ditinggalkan maka dianjurkan untuk sujud 2 kali sebelum salam. Jadi ini yang menjadi pijakan dalam mazhab Syafi'i ketika kita lupa tidak kunut untuk sujud 2 kali. Lalu kalau kita sholat di masjidnya saudara Muhammadiyah, lalu mereka tidak kunut, apakah ketika mereka salam lalu kita sujud sahwi? Jangan. Kalau kita sujud sahwi malah diketahui banyak orang. Ya, apalagi sekarang musim HP, yang lainnya salam kok kita sujud sahwi, di foto. Lalu kemudian disebarkan, ini orang jemaah mana ini? Yang lain sudah salam kok ternyata sujud. Jadi ketika kita lupa kunut lalu sujud sahwi, itu ketika berada di lingkungan kita sendiri. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Kiai. Sami. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Rangkuti lagi, ini satu lagi Pak Kiai. Jika kita mengetahui imam tersebut berakidah tajzim atau musyabih, apakah kita masih boleh mengikutinya dalam sholat Pak Kiai? Bagaimana dengan yang kemudian diketahui berakidah mujassim, apakah tetap boleh? Ini di dalam mazhab kita, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, hukumnya makruh, tapi tetap sah. Jadi misalnya di Mekah, ulama salafi itu kan kadang ada sebagian, ya, tidak semuanya. Karena saya pernah Jumatan di Madinah, itu khotibnya itu tidak mujassim. Ternyata ada, padahal dia imam resmi Jumat. Jadi ketika kemudian makmum kepada siapa yang mujassim itu, yang mengatakan Allah di langit, Allah punya tangan, Allah punya kaki, itu kan namanya menjisimkan Allah. Menilai Allah punya tangan, karena memang kata mereka di dalam Al-Quran, Allah yadullah, tangan Allah. Mereka mengartikan itu literally, ya. Menurut kita kan bukan tangan, tetapi kekuasaan. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka sekali lagi, tetap sah, tetapi hukumnya makruh. Karena ini sudah agak malam dan keadaan di Surabaya kurang mengenakkan, ya. Saya cukupkan sekian dulu. Kalau ada pertanyaan unek-unek, minggu depan atau kawan-kawan yang sudah punya HP, tinggal japri ke HP saya. Japri itu artinya jagongan pribadi. Jagongan pribadi itu bisa agak lama. Kalau di sini kan terbatas. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf karena ada anak saya nangis. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang tak terhingga. Saya doakan semoga panjenengan sehat walafiat, panjang umur, dan mendapatkan keberkahan dari Allah dalam semua aktivitasnya. Amin. Al-Fatihah. Sekali lagi, mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Ma'ruf atas kajian kitab kajiannya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan di hari Minggu dan di jam yang sama. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu semuanya, para Kiai, para Ibu Nyai, dan teman-teman yang sudah hadir dalam kajian kita. Kajian persembahan dari PCNU Jerman. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.